Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi jamil ulama wal awliya wassalihin min masyariqil ardi wa maghribiha khususan arwah sadatina Ali Ba'alawi wa ila roh al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal wa jami' syarahil muqaddim al-muhasyin ala syarah wa masyayikhihim wa talamitihim al-khida'anhum wa bermanafatihim jamil ulama wal awliya wassalihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila man amara bil basabi wa mahkana la awliya adil baldah wa ulama yang salaha wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana lana wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfirulahum wa yarhamhum wa yuslimu jannah wa yadu alaina wal ahbabina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah wa binniyatil faraj ajal muslimin wa binniyati salah al bait ajma'in wa ala ma nawahu salafus salih minan niyat wa ala kulli niyyah salihah jami'al khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu nasratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sayyidil salihin fi darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi fasal sunanis shaum ila qaulihi radhiyallahu anhu wa tarkul hijamati wal madghi wa dauqit ta'ami wal kublati. Termasuk sunnah-sunnahnya puasa adalah menghindari hijamah, apalagi fasad. Sudah diterangkan kemarin ya. Hijamah itu ngambil darah kotor yang ada di kulitnya, yang di balik kulit. Kalau fasad itu ngambil dari otot besar, mengeluarkan darah kotor dari otot besar. Nah, efeknya lebih berat dibanding hijamah. Kalau hijamah mungkin untuk rutin ada tanggal-tanggal bagus dan ada tempat-tempat khusus untuk rutin. Ada untuk penyakit tertentu ya di titiknya sendiri, itu hijamah. Kalau fasad itu jangan dibuat rutin, itu untuk ya kondisi yang memang mendesak untuk dilakukan fasad, diambil dari otot besar, dan biasanya kalau hijamah efeknya itu terasa itu bertahap. Beda kalau fasad kayak obat dosis keras itu langsung kerasa seketika. Tapi ya jangan dibuat rutin karena nanti bisa kekurangan darah, bisa kekurangan sel darah merah nanti. Jadi fasad kalau keluarnya itu di badan bagian atas itu biasanya diambil dari otot yang ada di tangan. Penyakit-penyakit tertentu diambil dari otot yang ada di kepala sini. Kalau yang di bawah keluarnya kayak asam urat itu biasanya yang kalau keluarnya itu di bawah itu di kaki biasanya, otot besar di kaki untuk membersihkan itu. Biasanya langsung terasa. Jadi orang-orang yang asam urat itu biasanya yang kakinya itu tidak bisa digerakkan karena sudah kaku. Itu kalau fasad seketika itu langsung bisa normal. Biasanya begitu. Ya. Untuk pengobatan, salah satu inti pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi inti pengobatan itu kata Rasulullah SAW ada 3. Al-asal, al-hijamah, wal-kai. Jadi inti pengobatan kata Rasulullah SAW itu ada di 3. Al-asal, madu, al-hijamah, dan al-kai. Al-asal madu. Al-asal madu. Semakin madu itu alami, semakin bagus. Sekarang agak sulit nyari madu alami karena rata-rata diternak ya. Diternak, jadi makanannya itu disiapkan. Makanan tawonnya itu disiapkan, jadi kurang alami. Beda kalau di hutan memang asli bukan ternak, jadi dia makan memang dari tumbuh-tumbuhan alami, itu semakin bagus. Dan madu yang terkenal paling bagus di seluruh dunia itu adalah madu Hadramut yang sider, yang dia hanya mengkonsumsi bunganya pohon bidara, tidak makan yang lain. Jadi ada tawon khusus, dia tidak akan mengkonsumsi sari bunga kecuali bunga pohon bidara. Itu yang kemudian dikenal dengan madu bugoya itu ya. Madu bugoya, madu yang paling mahal. Nah, cuman yang nyampe ke Indonesia ya nyari yang asli atau murni itu agak susah.
Karena ya perlu orang yang betul-betul jujur. Karena memang betul-betul hasilnya besar. Habib Muhammad bin Ahmad bin Aqil itu dulu jualan madu ada di pasar. Beliau yang jualannya bisa dipastikannya betul-betul asli. Itu betul-betul asli. Jadi faedahnya sangat besar. Al-Fakir pernah lihat sendiri. Dulu ada nenek itu ya karena sepuh sekali, usianya mendekati 100. Itu sakit kemudian lumpuh, tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun. Dibawa ke rumah sakit tetap tidak bisa bangun. Akhirnya Al-Fakir minta air ke Habib, kemudian sama Habib dikasih madu yang asli dari Hadramut, madu yang sidrit. Ini rendam di air berapa sendok gitu, rendam di air semalam. Nanti bangun tidur sebelum subuh minumkan. Sebelum makan dan minum apapun diaduk itu. Jangan diaduk ketika jadi madunya dituang aja, dikasih air, direndam. Nanti sebelum diminum diaduk. Nah, setelah diaduk diminumkan. 2 hari langsung bisa jalan normal. Langsung jalan normal. Ke rumah sakit beberapa hari nggak ada efeknya sama sekali. Kena madu itu 2 hari langsung bisa jalan normal. Nah, sangat besar manfaatnya madu untuk berbagai macam penyakit, gangguan lambung, itu madu, asal madu asli. Ya. Nah, madu yang rata-rata di pasaran itu as-sukar asan minum. As-sukar asan minum. Sebagian orang diabetesnya menghindari gula pakai madu ya. Madunya madu yang di pasaran itu ya as-sukar asan minum. Sukar asan. Lebih mending dibanding madu yang madu jadi-jadian itu ya, madu siluman. Madu jadi-jadian. Asan. Nah, itu. Nah, jadi inti kesembuhan itu al-asal pertama. Lambung, untuk penyakit lambung kalau madu itu memang asli sangat bagus. Untuk menyembuhkan luka operasi itu cepat diolesi madu, asal madu yang asli. Itu cepat kering itu. Dibanding obat-obat medis yang berefek samping, itu udah berefek cepat, asal asli. Asal asli. Kalau campuran gula musilah. Ya, campuran gula musilah. Kalau asli aman. Nah, banyak. Jadi Rasulullah SAW itu Tabibul Atibba ya. Sallallahu alaihi wasallam Tabibul Arwah wa Tabibul Asbah. Ya, Tabibul Arwah wa Tabibul Asbah. Nah, itu yang pertama, al-asal. Yang kedua apa? Al-hijamah. Dulu sekitar mungkin 30 atau ya 30 lebih ya, 30 tahunan yang lalu atau lebih sedikit. Itu dokter belum taslim kepada pengobatan dengan cara hijamah. Sekitar 30 tahun yang lalu, sudah mendekati tahun 2000 ya. Nah, sudah mendekati tahun 2000, itu dokter masih banyak yang mengingkari manfaat hijamah. Apa hubungannya hijamah dengan pengobatan. Baru setelah itu, akhir-akhir ini, sekitar 30 tahunan, mereka baru mempercayai bahwa hijamah itu. Dokter sendiri menjelaskan, kebanyakan penyakit, khususnya yang keras-keras, yang keras maupun yang ringan, rata-rata timbul dari masalah darah. Ya, rata-rata timbul dari masalah darah, termasuk jantung, karena darahnya kotor dan seterusnya ya. Rata-rata darah, masalah darah. Nah, hijamah ini membersihkan darah kotor. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inti pengobatan. Itu al-asal, kemudian al-hijamah kedua. Yang ketiga al-kai. Kai itu apa? Besi dipanaskan. Besi dipanaskan, nanti ditempelkan ke titik-titik tertentu di badan. Tapi ini dilarang oleh Rasulullah. Beliau mengatakan inti kesembuhan ada di situ. Tapi beliau melarang. Ya apa? Inti kesembuhan tapi tidak dilarang. Tapi Nabi pernah melakukan kai kepada sebagian sahabat. Artinya apa? Jadi ada hadis yang melarang, ada hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk melakukan kai. Artinya apa? Kai ini harus dilakukan dengan hati-hati. Karena kalau ada hati-hati dapat mandorotnya adalah bagaimana? Besi panas loh. Antum tempelkan ke kulit ini. Jelas mandorotnya jelas kan ya? Lah, mandorotnya jelas, manfaatnya ini kalau nggak ngerti, malah dapat mandorotnya nggak dapat manfaatnya. Nah, makanya harus dilakukan dengan hati-hati, dengan saran dari tenaga yang memang ahli, ya, dengan saran dari tenaga yang memang ahli dan di titik-titik tertentu. Nah, kalau enggak jangan. Ya dapat mandorotnya toh, mandorotnya jelas, oh, besi panas tempelkan ke kulit. Tempelkan ke kulit. Mandorot. Tapi itu inti pengobatan. Nah, kalau dilakukan dengan benar,
yang ngerti caranya, itu langsung sembuh seketika. Al-Fakir pernah ngeliat sendiri ada sebagian orang Ba'dul Mudarrisin dari Yaman. Nah, itu kalau sakit jarang minum obat. Kadang minum obat. Nanti kalau diobat tidak sembuh, langsung dilakukan sendiri. Jadi nyari besi apa begitu, dipanggang di kompor itu panaskan, nanti ditempelkan kadang di sini. Kadang di kakinya gitu. Kadang di kakinya, kadang di bagian mana. Langsung sehat. Langsung sehat. Tapi habis itu ya luka sini, lecet gimana besi panas tempelkan gitu ya, lecet. Tapi sakitnya hilang. Sakit yang ya lecet kan paling berapa hari sembuh. Lecet itu kan ringan. Ini penyakit sebelum misalnya pusing, udah diminum pil, enggak sembuh-sembuh, langsung sembuh. Atau demam enggak sembuh-sembuh, biasanya gitu. Al-Fakir ngeliat sendiri dan ditunjukkan ini anak bekas kayu. Itu. Jadi inti pengobatan di tiga itu, al-asal, al-hijamah, dan al-kai. Tapi apa? Untuk orang puasa sunnah meninggalkan hijamah. Ya karena itu hijamah itu melemahkan tubuh, puasa melemahkan tubuh. Kalau gabung malah berbahaya untuk kesehatan. Tidak seimbang tubuhnya nanti. Rasulullah SAW itu mengajarkan kita menjaga keseimbangan. Makanya Nabi itu kalau makan kurma biasa dibarengi dengan kerai atau timun. Timun atau kerai. Kenapa? Untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kurma itu tabiatnya panas. Kerai tabiatnya dingin atau timun itu. Kalau dimakan bareng seimbang tubuh itu. Kalau kebanyakan makan kurma, tidak dibarengi dengan itu, makanan-makanan tabiatnya dingin, bahaya. Hararatul badan itu nanti akan meningkat yang akan menyebabkan penyakit. Begitu juga sebaliknya, kalau makan yang tabiatnya dingin, kates, ya, timun, kerai. Tidak makan-makan yang tabiatnya harara, burudatul badan nanti bertambah, berbahaya juga untuk kesehatan. Nah, itu. Di samping juga kalau terlalu burudah, tidak bisa koma zaitun. Ya. Terlalu burudah itu menyebabkan tidak bisa koma zaitun. Ya. Kalau terlalu harara koma terus, tidak jalasa belas ya. Itu. Jadi dari sisi itu syahwat juga berpengaruh, dari sisi kesehatan juga berpengaruh. Nah, karena itu memahami tabiat makanan dan tabiat kita itu penting. Kadang orang itu makan makanan yang katanya bergizi, makan tuh kadang orang minum ramuan herbal. Kan ini daun sirsak memiliki manfaat ini, daun kelor punya manfaat ini, iya kan? Nah, sahih itu. Daun sirsak punya manfaat khasiat, daun kelor punya manfaat khasiat, tapi kalau cocok dengan tabiatnya antum. Kalau tidak cocok, madorot. Atau terlalu berlebihan. Sebagian orang kadang dianggap karena herbal itu tidak punya efek samping, akhirnya tiap hari ya. Nah, hatta herbal, kalau namanya obat, ya seperlunya. Kalau dikonsumsi tiap hari, ya tetap akan menimbulkan efek samping. Ada sebagian orang rutin mengkonsumsi daun sirsak. Direbus, diminum airnya. Kan katanya tidak ada efek samping kan ya kalau herbal. Justru dia sering pusing, mau pingsan itu. Tak kasih tahu karena anak punya pengalaman juga. Pernah ngalami hal yang sama. Kelor itu tabiatnya harara. Walaupun kalau dibuat kuah seger kan ya. Iya kan? Antum kira tabiatnya burudah itu tidak harara itu. Itu bisa menyerap cairan tubuh. Sehingga hararatul badan itu meningkat. Dan antum nanti kalau tidak diimbangi dengan makanan yang cairannya banyak, kayak semangka, melon dan seterusnya, makanan-makanan yang berair banyak, itu justru badan antum kering, hararanya meningkat, bahaya. Anda pernah merasakan efeknya? Tidak tahu ini kenapa tiba-tiba sering pusing, mau jatuh, mau pingsan, pandangan berkunang-kunang, padahal tiap hari. Terus Al-Fakir mengadu pada beliau, Habib saya sering gini. Langsung waktu itu kebetulan di belakang rumah nanam kelor banyak, jadi tiap hari bikin kelor aja. Akhirnya sudah mengeluh ke beliau, Habib sering pusing gini. Langsung ente sering makan kelor ya, langsung gitu kan sama. Ente sering makan kelor, la tuksir. Maksimal ente seminggu 2 kali, jangan lebih. Kenapa? Kelor harara dan ente tobiannya harara, bahaya kalau keseringan ya. Kalau orang tobiannya burudah enggak apa-apa, manfaat.
Tapi tak sampai normal. Kalau nanti tetap terusan, ya bahaya juga. Di situ pentingnya lah. Dokter zaman dulu itu kenapa? Ketika ngobati itu efektif, tidak menimbulkan efek samping. Hatta tidak sembuh itu tidak menimbulkan efek samping. Ya karena itu mengerti tobiatul dawa dan mengerti tobiatul badan. Sekarang kan enggak, ngerti resep toh. Orang tobiatnya apa aja, kalau panas ya paracetamol. Yang sakit itu A, B, C, pokok panas paracetamol. Ya, pokok panas paracetamol dibarengi antibiotik itu sudah wis. Amoksilinya. Wis itu dah wis. Hatta siapa yang sakit ya itu obatnya. Cuman kalau orang fakir dikasih yang generik, kalau orang kaya dikasih yang enggak generik gitu aja. Tapi intinya bedanya harganya mahal gitu aja ya. Sama keras sama dosisnya tinggi dengan enggak. Itu dah. Enggak mempertimbangkan tobat. Makanya banyak menimbulkan efek samping. Wis enggak alami. Terus enggak mempertimbangkan tobiatul badan. Nah, penting mengetahui tobiatul badan kita dan makanan itu tobiatnya apa? Penting. Karena kalau enggak kotor. Antum kira makan makanan bergizi ya diperbanyak, justru mudarat. Kalau enggak sesuai dengan makan buah sehat kan ya? Disuruh makan buah kan ya? Buah yang cocok dengan tobiatnya antum. Kalau enggak cocok, kebanyakan bahaya. Kecuali buah yang musim di daerah setempat. Itu kata tobiatnya enggak cocok, insya Allah enggak membahayakan. Ya tapi ya jangan israf. Oh musim durian Pasuruan sendiri nih. Produk lokalnya. Terus 20 antum makan sendiri gitu. Ya bukan salah durian nih. Bukan duriannya, salah perut ente salah ya. Terlalu banyak menampung tuh duriannya. Bukan duriannya yang salah. Nah, jadi kalau dari setempat, buah hasil panen daerah setempat itu aman. Hatta tidak cocok dengan tobiat antum aman. Nah, tapi kalau didatangkan dari luar daerah itu perlu hati-hati, perlu menyesuaikan. Misal ada buah di Jawa Timur itu tidak ada, didatangkan. Di Jawa Timur tidak musim durian kok ada orang jualan durian di pinggir jalan. Hati-hati, jangan gampang-gampang makan. Cocok nggak tobiatnya antum? Pahami dulu tobiatnya durian gimana, tobiatnya antum bagaimana. Oh ini durian dari Lampung. Durian misalnya dari Kalimantan. Oh ini durian Upin Ipin ini ya. Duri hitam ya. Saking atau enggak ada bukan produk lokal ya. Bukan produk lokal. Perlu antum sesuaikan dengan tobiatnya antum. Karena kalau enggak cocok bahaya. Lu alami hatta alami. Kalau produk lokal aman. Makanya ini semuanya apa? Ajaran Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu yang datang dari luar itu tidak gampang-gampang. Langsung dimakan begitu saja. Menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Pengobatan Cina juga begitu. Salah satu metode pengobatan Cina itu, kalau ada orang berobat ke tabib Cina. Jadi kalau ada orang berobat ke tabib Cina, mereka pakai kaidah ini. Jadi tabib Cina itu kadang kalau ngobati, ditanya, ente di rumah ente, di sekitar rumah ente, halaman belakang rumah atau apa, ada pohon apa? Ditanya begitu saya. Oh ada pohon ini, ambil daunnya rebusan, buahnya makanan. Sembuh. Karena memang itu tadi, itu dari Syama'il itu. Di Syama'il ada, cuman yang tahu orang Cina. Muslimin tidak kenal Syama'il ya. Muslimin tidak kenal Syama'il. Antum baru sih ini kan kenal Syama'il kan ya. Ayo jujur. Lulus kan nanti? Ya. Lulus kan? Betul-betul Syama'il dijelaskan secara detail itu di mana? Di sini. Di sana masih ada pengajian Syama'il. Ana pernah di sana kan. Ya. Kebanyakan pondok-pondok enggak ada pelajaran Syama'il ya kan? Kebanyakan. Kalau ada dibuat hataman gitu aja. Nah, Syama'il itu kita enggak paham. Orang Cina paham. Ya, orang Cina paham. Banyak orang Cina itu mengetahui rahasia dari Syama'il. Karena mereka suka baca. Mereka itu suka baca. Orang Muslim ini umat Iqra yang la taqra. Umat Islam kan umat Iqra yang la taqra. Ayat pertama turun apa? Iqra. Turun kepada kita. Kepada siapa? Umat Nabi Muhammad SAW secara umum kan ya. Baik umat itu dakwah yang kufar atau umat ijabah yang muslimin. Tapi justru yang nurut yang umat dakwah.
Umat ijabahnya ini umat ikra la takra. Nahnu umat ikra la takra. Ya, umat yang diperintahkan baca tapi tidak suka baca. Ya, tidak suka baca. Baca status sebenarnya. Yang la yusmin wa la yugni minju. Gitu. Status paling isinya orang disuting dari belakang, itu jalan bawa tas gitu ya, muter-muter. Habis itu meja makan gitu ya, paling gitu isinya status ya. Lah, ya kan? Jalan dari belakang, dari samping, makanan. Isinya itu, isinya status. Idan, Sahih. Itu kan statusnya. Itu lihat Itu lihat kan itu. Itu isinya status. Ala kulli hal. Baik, kita lanjut. Jadi hijamah ini inti pengobatan, tapi kalau puasa jangan dilakukan. Kenapa? Gabung nanti. Puasa melemahkan badan, kemudian hijamah melemahkan badan. Lah, enggak seimbang tubuh nanti. Hijamah itu kapan? Pas enggak puasa. Wah deh, udah. Wal madri, termasuk sunatnya puasa adalah meninggalkan ngunyah. Jangan ngunyah-ngunyah kalau pas puasa itu ngunyah permen karet atau luban. Tidak ditelan loh ini, tidak ditelan, sekedar ngunyah aja. Ini mukhalif li sunnah. Kenapa? Karena alasannya di situ linahwi lubanin. Jadi watarkil madri linahwi lubanin, semacam luban atau permen karet yang sudah nggak ada rasanya. Ya, tinggal karetnya aja. Dikunyah kan tidak ada apa-apa yang ikut. Beda kalau masih baru kan ada gula yang tertelan itu. Ini sudah habis gulanya, tinggal karetnya aja. Dikunyah, nggak ada yang ditelan. Ini mukhalif li sunnah. Kenapa? Fayukrah malah. Tidak hanya mukhalif sunnah, tapi naik pada level makruh. Bal wa yuftir in wasala al jaufa syai'un minarrik al makhlud. Bahkan bisa membatalkan kalau ada yang masuk ke dalam tubuh kita sesuatu dari apa? Ludah yang tercampur oleh gulanya permen karet misalnya, atau luban, itu lubannya bisa dibakar. Luban kan dari getah pohon kan ya, yang biasanya dibakar bersama bukhur itu loh. Bersama bukhur itu kan getah pohon. Itu dibakar, aromanya nggak disukai jin. Jadi bisa ngusir-ngusir roh-roh yang nggak bener, itu bisa terusir. Makanya para habaib itu seneng bakar-bakar luban karena ngusir roh-roh yang nggak baik, nggak suka dengan aromanya. Jadi dikunyah itu, kalau sampai ada yang hancur itu, kemudian tertelan bersama ludah, batal. Ya. Batal. Terus apa? Lanjutannya apa? Bal wa yuftir in wasalal jawf sayun menarik al makhlud, terus ala qaulin. Semua. Punya ini ala qaulin. Sebelumnya ingkasur. Ala bawa ala. Ala. Semuanya ala. Punya ente? Ala bawa ala. Tidak ada wawunya. Semua cetakan ala. Ijma' alal khata' ya. Yang benar itu wa'ala. Bahaya ini. Kalau tidak ada wa'ala, tidak ada wawunya, itu apa bahaya? Coba perhatikan, kita urut kalau tidak ada wawunya. Kalau tidak ada, ini pentingnya talaki ya. Kalau untuk baca kitab sendiri, kata yang ini katanya Tob Amak Suma ini ya. Tetap tidak layak lumin khata ya, banyak bahkan khotanya di sini. Ini banyak khotanya. Perhatikan kalau tidak ada wawunya, wayuftir, ngunyah luban tadi, luban atau semisalnya, itu kalau ada sesuatu yang tercampur dengan liur, kemudian masuk tertelan, membatalkan ala qaulin. Menurut qaul dhaif membatalkan. Berarti kalau mutamad tidak batal itu ya? Iya kan? Ya kan? Bisa membatalkan menurut satu pendapat ingkasuro kalau banyak. Berarti kalau sedikit tidak membatalkan. Alal mutamad tidak batalkan sama sekali, begitu ya? Kotor enggak. Titik itu sudah. Bal wa yuftir in wasalal jaufa syai'un minarrik al makhlud, titik sudah.
Jadi kalau ada yang masuk ke dalam bersama dengan liur, sedikit atau banyak, maka hukumnya apa? Batal. Titik. Wa ala qaulin ingkasura, menurut pendapat dhaif, kalau banyak yang tertelan, kalau yang banyak itu akan membatal dan liurnya banyak. Kalau liurnya banyak numpuk gara-gara punya kan memicu nyumbernya liur kan ya. Ketika banyak kemudian ditelan itu membatalkan ala qaulin. Yang muktamad enggak? Yang muktamad pokok enggak ada campuran apapun, murni liur. Walaupun banyak enggak membatalkan. Wa ala qaulin satu qaul, kalau riknya banyak bukan campurannya. Kalau liurnya banyak itu akan membatalkan hatta enggak tercampur apapun. Wah deh. Ini kalau enggak dipakai wau salah paham total dan subhanallah semua cetakan salah. Semua cetakan salah. Dari mana ini? Terus benar sendiri dari mana? Semua cetakan salah tahu dari mana? Ada. Busrul Karim ini ringkesan. Beliau Syekh Said bin Muhammad Ba'ali Ba'ashan ini sebelum ngarang Busrul Karim ngarang kitab yang lebih tebal untuk nyarai Muqaddimah Hadromiyah. Terlalu melebar diringkes jadi Busrul Karim. Jadi sering di Busrul Karim beliau mengatakan kama bayantuhu fil asl. Sebagaimana tak jelaskan pada kitab asal. Asalnya Busrul Karim. Belum dicetak sampai sekarang, masih tulisan tangan manuskrip. Belum dicetak karena kabarnya nggak lengkap. Nggak ditemukan manuskrip yang lengkap awal akhir. Al-Fakir sendiri punya PDF-nya itu nggak lengkap. Dan yang jilid terakhir itu tulisannya nggak bisa dibaca, sulit untuk baca. Kalau dari PDF masih bisa dibesarkan, kebaca, agak kebaca bisa. Kalau dicetak, di print, sama sekali nggak bisa kebaca. Pecah, resolusinya terlalu rendah. Resolusinya terlalu rendah. Nah, kalau dari PDF masih bisa dibesarkan gitu, kebaca masih bisa dari situ ya. Jadi ini wa'ala qaulin. Titik sudah. In wasalal jaufa syai'um narrik al makhlud titik ya. Baru wa'ala qaulin. Wadah. Wa'ala qaulin ingkasura rik. Jadi menurut satu pendapat, kalau liur itu banyak gara-gara ngunyah, kemudian antum telan, batal. Kalau sedikit enggak. Hatta enggak kecampuran apapun. Tapi yang muktamad enggak batal kecuali ada campuran dari yang dikunyah. Wadah. Kemudian termasuk yang dihindari ketika puasa wadaukit to'am ay watarki daukit to'am, meninggalkan nyicipi makanan. Nyicipi makanan ini makruh. Mukhalif li sunnah bal yukrahu. Makruh kenapa? Khawatir ada yang tertelan. Untuk nyicipi makanan tidak harus nelan. Emak-emak kalau masak itu kan cuma ditaruh di lidah gitu aja kan. Diambil misalnya kuahnya atau bumbunya, ditaruh di lidah, itu udah terasa. Tidak nelan apapun ya, tidak nelan apapun. Itu kalau puasa makruh. Nggak usah dicicipi. Kalau nyicipi, minta tolong orang yang sedang nggak puasa. Orang yang haid misalnya, atau anak kecil yang belum waktunya puasa, suruh nyicipi. Ya, atau orang yang sakit, enggak ada rasanya orang sakit. Atau musafir yang sedang nggak puasa, suruh nyicipi. Begitu. Jangan dia yang masak, yang nyicipi. Makruh. Khawatir apa? Ada yang masuk ke dalam. Kecuali tidak makruh kalau ada hajat. Apa hajatnya misalnya? Seperti mau dulang anak kecil yang belum bisa ngunyah sendiri. Dikunyahkan. Mau tahnik. Tahnik kan bukan kurma sukari oto itu emplon. Anak kecil ya belum bisa ya. Tahnik. Tahnik kan kita yang ngunyah. Ngunyah kemudian dioleskan ke mulutnya. Nah, itu kalau ada hajat seperti itu untuk tahnik atau untuk ngunyahkan anak kecil yang mau makan, nah itu tidak apa-apa. Tidak makruh. Nah, ngunyah aja. Ya, bukan nelan. Kalau nelan batal. Jadi nyicipi makanan itu termasuk yang makruh. Kemudian wal kublati, aywatarkul kublah, termasuk sunnah ketika puasa itu meninggalkan nyium. Nyium istrinya ini, ya, ditinggalkan. Kalau ajnabi ya jelas haram, enggak usah bahas ya. Ini nyium istrinya itu ditinggalkan. Hukumnya apa? Kalau nyium kuatir inzal, kuatir keluar mani karena manten baru misalnya, maka haram. Hanya sekedar khawatir nanti kalau nyium kuatir memicu sesuatu yang membatalkan puasa. Kuatir misalnya inzal, kuatir enggak terkontrol. Karena masih manten baru ya, enggak terkontrol.
nggak bisa mengendalikan diri, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak sampai terjadi kekhawatiran seperti itu, tidak khawatir melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, misalnya keluarnya mani atau yang lain, maka tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Ya. Jadi kalau ada kekhawatiran, haram. Kalau tidak ada kekhawatiran inzal, maka tidak haram. Jadi wal kubla'i watar kul kublah. Meninggalkan nyium. Watahrumu in khosya minha minal kublah al inzala. Jadi kalau khawatir sampai mengakibatkan keluarnya mani gara-gara nyium, maka hukumnya haram. Walaupun ternyata kenyataannya tidak keluar mani, ente mempertaruhkan puasa ente. Kalau ada kekhawatiran, itu hukumnya haram. Dalam hadis ada 2 hadis. Ada hadis orang yang sudah tua, nyium istrinya ketika puasa diperbolehkan. Kenapa? Ya, tidak nyetrum. Ya, tidak nyetrum. Dan anak muda itu dilarang. Kenapa? Nyetrum nanti takutnya. Ada kekhawatiran lah. Jadi intinya sebenarnya bukan masalah tua dan mudanya. Bukan masalah tua dan mudanya, nyetrum apa ndaknya. Ya, masalah nyetrum ndaknya. Muda makanannya makanan-makanan alfamarot, induh marot. Ya. Makanan alfamarot, induh marot, mie instan, penyedap. Ya, ndak begitu ada setrumnya. Ya, enggak begitu ada. Atau kebanyakan makan makanan yang burudah tadi itu. Ya, termasuk daging sapi. Itu burudah topiannya ya. Itu. Jadi maka ndak khawatir kesetrum, maka ya ndak haram. Walaupun tua tapi masih apa? Masih prima, ya haram. Jadi ukurannya itu bukan masalah tua dan mudanya, tapi tegangan setrumnya itu ya. Nah, itu. Jadi kalau khawatir ada kekhawatiran inzal, maka atau khawatir tidak bisa ngontrol diri, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran itu tidak berhukum haram. Sayyidah Aisyah pernah menceritakan Rasulullah SAW pernah ketika puasa mencium salah satu istrinya. Sayyidah Aisyah ngomongnya salah satu istrinya beliau sendiri. Cuman kan beliau kan adab ya. Jadi kalau ngomong-ngomong urusan gini tidak vulgar. Ini adab yang diajarkan Rasulullah SAW, ngomong urusan gini pakai bahasa-bahasa kinayah yang tidak vulgar. Kadang di atas panggung vulgar ngomongnya kayak gitu ya. Enggak, bukan adabnya Rasulullah SAW. Nah, kalau ingin tahu adabnya saja bagaimana Rasulullah ketika bahas itu, istri-istri Rasulullah, pembesar sahabat ketika ngomong kayak gitu, bahasanya bagaimana? Tidak ada yang vulgar begitu. Ya, tidak ada yang vulgar. Nah, itu yang menjadi panutan kita. Jangan yang di TikTok, di mana itu yang vulgar-vulgar itu ngomongnya jorok-jorok, vulgar di atas panggung, habis itu ketawa-ketawa. Jamaatul Hamqa. Ya, ketawa. Itu yang ngomong itu Ahmad, yang ketawa-ketawa di bawah ahmaq minhu. Ya. Asyadu hamaqatan minhu. Bukan seharusnya hal-hal kayak gini divulgarkan. Akhirnya tidak ada bedanya majelis taklim dengan majelis karambol. Nah, itu majelis karambol biasanya ada majelis karambol, majelis domino, itu majelis itu apa? Poker dan seterusnya. Majelis itu ya. Majelis poker di pos kamling bukan di ribat. Ya. Di pos kamling. Itu tempatnya omongan-omongan kayak gitu ya. Itu. Omongan kayak itu tempatnya itu bukan di majelis-majelis taklim, dihaluskan. Saya tidak seperti Rasulullah SAW pernah mencium salah satu istrinya ketika puasa. Tapi saya tidak langsung memberikan warning siapa yang lebih bisa, yang bisa ngontrol syahwatnya sama seperti Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan apapun itu nggak ada karena unsur syahwat. Ya. Walaupun menikah dengan beberapa istri itu amr minallah secara langsung. Semua satu persatu istri Rasulullah itu menikahnya atas dasar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau menikahnya itu taat, wajib. Karena perintah dari Allah. Itu. Karena itu kalau kemudian ada orang mau menikah lagi, kedua, ketiga, keempat, asal berani. Ya. Dan untuk menikah lebih dari satu itu kata Habib syaratnya satu. Apa? Bakat. Syaratnya satu bakat. Kalau tidak bakat jangan macam-macam. Syaratnya cuma satu kata Habib, bakat. Jadi kadang-kadang orang itu, jadi nggak ditentukan karena ini alim. Karena ini kaya, karena ini pejabat, tidak bakat bapak belur. Ya. Jadi modal utamanya satu, bakat. Ya, bakat. Kalau bakat aman.
Kadang orang itu wis ndak boys blas wis. Itu wis penampilannya kayak gitu. Ya. Postur tubuhnya ya kecil, kemudian ekonominya biasa-biasa. Bukan tokoh, aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Ada kisah nyata ya, ada kisah nyata kakak adik. Kakak adik. Yang satunya dia hidup di jalan. Jadi kerja seadanya. Bukan tokoh masyarakat lah. Kerjanya seadanya, kadang nyupir kalau pas nyupir. Kadang ya jadi kuli. Kerja seadanya wis. Jualan apa begitu. Bukan tokoh. Adiknya jadi kiai. Ya. Jadi kiai, sering diundang seminar kemana-mana. Yang kakaknya ini, itu, yang permanen, ada istri permanen, ada istri nggak permanen. Semi permanen ya. Ada yang tetap, ada yang ganti-ganti. Berkali-kali, aman-aman aja. Nggak ada. Yang adiknya nyoba niru, karena kan kiai kan, terus ekonomi juga lebih baik. Tokoh masyarakat, diundang seminar kemana-mana, penggemarnya banyak. Ya. Nyoba niru. Nyoba niru. Baru niru 1 kali, laptop 2, iPad, HP 3, masuk kamar mandi. Masuk kamar. Diketawain sama kakaknya. Sama kakaknya diketawain. Nah, syaratnya bakat. Syaratnya bakat. Kalau tidak bakat, jangan. Bapak bel. Nah, orang ketika mau menikah lebih dari 1, 2, 3, dan 4, silahkan halal, asal adil. Tapi jangan pakai kalimat omongan, saya mau ittiba Rasulullah. Tidak, kadzab. Jangan bawa-bawa Rasulullah sudah. Ente menikah kedua, ketiga, ana mau niru Rasulullah. Tidak usah idea. Ente nikah halal. Maksimal 4, yang penting bisa adil, fadhol. Jangan pakai bawa-bawa, saya ngamalkan sunnah. Saya tiba Rasulullah. Tidak sama. Rasulullah nikah itu bukan seperti ente tujuannya. Motivasinya tidak sama total. Jangan bawa sul adab itu. Ngomong kayak gitu itu sul. Ada banyak kan orang, terutama orang-orang yang ya hanu paling sunnah itu ya. Orang-orang yang paling sunnah itu semakin kalau istrinya itu semakin banyak 2, 3, 4 merasa semakin sunnah, merasa paling sunnah. Ndak khorot, jangan suladab. Inti berarti nyamakan Rasulullah seperti inti. Rasulullah tujuan nikahnya ndak sama dengan tujuan inti. Wes inti mau nikah lagi fadhol, halal ndak apa-apa. Jangan bawa-bawa Rasulullah SAW karena ndak sama. Rasulullah perintah dari Allah satu persatunya semuanya atas perintah Allah. Semuanya taat, semuanya ibadah, nggak ada atas unsur syahwat. Kalau atas unsur syahwat, Rasul bisa milih yang paling cantik. Itu. Tapi Rasulullah kan istrinya gadis, cuma Sayyidah Aisyah. Yang lain semuanya janda. Sebagian sudah janda beberapa kali. Nah itu. Sebagian sudah sepuh. Karena murni untuk apa? Melaksanakan perintah Allah. Sudah, tidak usah ngaku-ngaku niat ngikuti Rasulullah SAW. Udah. Yes. Jadi kublah intinya kalau khosyiyah minhal inzal, kalau khawatir menyebabkan inzal, artinya yang memicu membatalkan puasa, imma inzal atau imma tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya dilanjut ke jima misalnya, maka haram. Tapi kalau tidak, maka tidak haram. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah pernah mencium salah satu yang ketika puasa, tapi siapa yang bisa mengendalikan syahwat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah. Wa yukrahu siwak ba'da zawal, termasuk yang makruh bagi orang puasa bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Ini yang utama dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi siwakan setelah tergelincirnya matahari masuk waktu duhur itu makruh. Sebelum duhur tidak makruh. Walaupun mulutnya berubah sangat gara-gara tidur mulai pagi, bangun-bangun 12:30, baunya tidak karu-karuan kan ya. Tetap kalau sudah duhur hukumnya makruh. Kenapa? Karena berdasar hadis la khulufu famis shaim atyabu indal yaumal qiyamah atyabu indallah min rihil misik. Jadi bau mulut yang tidak sedap yang keluar dari mulutnya orang puasa nanti di hari kiamat di sisi Allah itu lebih wangi dibanding minyak misik. Artinya pahalanya lebih besar di sisi Allah dibanding minyak misik yang sunnah dipakai ketika mau Jumatan, ketika mau kumpul sama orang pakai pewangian kan sunnah kan ya? Ada pahalanya. Lah, membiarkan bau mulut ketika sedang puasa di hari kiamat
itu nanti pahalanya lebih besar dibanding antum pakai wangian. Kenapa hadisnya tidak menentukan ba'da zuhur? Kenapa oleh fuqaha Syafi'iyah dikhususkan makronya setelah zuhur? Iya, karena kalau setelah zuhur mulut itu bau, itu tanda dari puasa. Gara-gara lambung itu kalau kosong, ya lambung itu kalau kosong, asamnya naik, panas, akhirnya munculkan aroma yang keluar dari mulut itu. Beda kalau masih pagi. Kalau pagi bau, itu emak ente bangun tidur semalam sahur tidak sikatan. Atau pas sahur ente makan makanan yang bau, jengkol misalnya. Atau bawang, pete, semisalnya itu. Makan ikan asin misalnya. Ya gara-gara itu. Bukan gara-gara puasanya. Lah, bau mulut yang ada fadilahnya ini bau mulut yang timbul gara-gara puasa. Dan itu biasanya terjadi mulai dari zuhur. Ini makruh dalam madhab Imam Syafi'i. Khilafan kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi setelah mengkaji beberapa dalil menganggap yang lebih unggul adalah tidak makruh. Orang puasa itu tidak makruh sama sekali siwakan. Hatta asar mepet maghrib tidak makruh. Ini versi Imam Nawawi tapi doif secara madhab. Kenapa? Bertentangan dengan kaidah madhab. Nah, jadi Imam Nawawi itu ketika mengunggulkan satu pendapat itu yang dianggap muktamad jika sesuai dengan kaidah madhab. Kalau ini Imam Nawawi mengunggulkan bukan berdasar kaidah madhab, tapi beliau menggunakan ijtihadnya sendiri. Melihat langsung ke dalil, bukan melihat kaidah madhab. Melihat ke dalil, nganggap itu yang lebih unggul. Makanya dianggap lemah. Paham ya? Jadi yang muktamad madhab Syafi'i, zuhur makruh. Imam Nawawi enggak makruh sama sekali. Amal Sadatuna Al-Ba'alawi sebagaimana disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tetap siwakan walaupun puasa. Cuman kalau setelah asar enggak begitu diperhatikan. Jadi kalau sudah asar, mereka enggak terlalu perhatian ke siwak. Padahal mereka kan orang-orang yang haris, sangat perhatian pada siwak kan ya. Sadatuna Al-Ba'alawi ini adalah yang Al-Fakir tahu, wallahu alam, yang Al-Fakir tahu, yang paling perhatikan kepada siwak. Sebagian toriko lain, toriko sufi ya, itu mengkritik siwak yang masih pakai kayu. Itu siwakan di kamar mandi pakai sikat gigi itu nanti. Tidak ada guna, tidak ada perlunya ke masjid bawa-bawa kayu itu. Sebagian mengkritik begitu, Sadatun Al-Ba'alawi tidak. Nah, Indonesia ini masih banyak orang bawa siwak gara-gara ya itu irtibatnya dengan Sadat Al-Ba'alawi itu kuat. Itu kuat. Jadi mereka perhatian betul kepada siwak ini. Ditegur. Habib Salim Syatiri itu kalau daras sering nanyai di halaqah itu, ayo siapa yang bawa siwak? Suruh kan ngangkat tangan. Yang enggak bawa siwak ditegur. Atau datang ke Indonesia dakwah sering. Di pondok-pondok itu suruh angkat tangan yang bawa siwak. Ya. Itu ditegur. Nah, jadi mereka perhatian pada siwak. Tapi kalau Ramadan, mereka zuhur masih siwakan. Kalau udah asar enggak terlalu perhatian. Kalau sudah asar, tidak terlalu perhatian. Jadi layah temu Nabi. Itu. Wadah ya. Jadi madhab Syafi'i kalau sudah zuhur apa? Makruh. Imam Nawawi tidak makruh sama sekali. Sadatun Al-Ba'alawi setelah zuhur tetap siwakan. Makanya antum melihat guru kita setelah zuhur tetap siwakan. Itu amalnya Sadat Al-Ba'alawi. Amalnya salaf begitu. Zuhur tetap siwakan dan kalau sudah asar nggak terlalu. Jadi kadang siwakan, kadang enggak. Jadi nggak terlalu perhatian kepada siwak kalau sudah asar. Sebagaimana disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini tentang siwak. Jadi kalau ngikuti madhab kita yang mengatakan makruh siwakan setelah zuhur. Kalau ana puasa sebagai orang pengikut madhab Imam Syafi'i, ana siwakan, apa hukumnya? Apa hukumnya? Makruh kan ya. Kecuali kalau ana taklid ke Sadat Al-Ba'alawi, tidak makruh. Tapi kalau ana tetap taklid kepada madhab Syafi'i, ana siwakan ini hukumnya apa? Makruh. Kalau ana siwakan sendiri. Beda. Kalau ana tidak siwakan, disiwaki orang. Haram yang nyiwakin. Loh, kenapa kok haram? Iya, membiarkan bau mulut ini kan fadilah. Karena fadilah, kalau ana yang menghilangkan, hanya makruh. Tapi kalau orang menghilangkan, haram. Kenapa? Menghilangkan fadilah dari orang lain. Kalau ana menghilangkan fadilah dari diri sendiri, makruh. Tapi kalau dari orang lain, hukumnya haram. Sama kayak darahnya orang syahid itu. Darah orang syahid itu jangan dibersihkan. Fadilah. Kalau dimandikan, dihilangkan darahnya, haram. Loh kenapa? Ya, inti menghilangkan fadilah dari orang lain. Beda kalau mayatnya mandi sendiri.
menghilangkan darahnya, tidak ada masalah. Lu ada tak mayat mandi sendiri? Ada. Yang dikenal dalam cerita mandi sendiri itu adalah Sayyidi Ahmad Al-Badawi, salah satu pembesar dari Sadah dan salah satu pembesar ulama Sufiyah yang dimakamkan ada di Mesir. Itu ada di Mesir. Beliau pernah ziarah ke sana sama mertuanya Habib Muhammad. Pernah ziarah. Pembesar, salah satu pembesar aulia, punya segot sholawat banyak sekali. Dan terkenal dengan karomahnya. Ketika masih hidup, banyak sekali karomahnya. Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Itu ketika meninggal, mandi sendiri. Sudah meninggal, mandi sendiri ya. Tidak mau dimandikan orang. Masyhur begitu ya. Masyhur begitu. Nggak percaya anak ngurus. Apa urusannya? Tidak ada urusan. Ala kulli hal, jadi kalau Anda menghilangkan sendiri hukumnya makruh, tapi kalau orang yang menghilangkan itu hukumnya haram. Wa yustahabu fi Ramadan at-tausiatu alal iyal. Disunatkan ketika bulan Ramadan itu melapangkan terhadap keluarga. Pertama, lapang akhlaknya. Jangan temperamental, jangan dikit-dikit marah. Dilapangkan, kalau biasanya pemarah, ya semakin direm lah. Setiap hari ya direm, ditahan. Khusus Ramadan itu semakin dikuatkan upaya menahan amarahnya itu. Jadi lapangkan akhlaknya, ini paling inti. Dan lapangkan nafkahnya. Jadi nafkah bulan Ramadan itu beda dengan di luar Ramadan, dilapangkan. Kalau misalnya biasanya itu cuma tempe, tahu, ayam, muter-muter isi telur. Ya untuk Ramadan ada daging, ada ini tempe tahunya volumenya agak diminimalisir begitu ya. Nah, begitu. Jadi ditingkatkan ketika bulan Ramadan sunat. Tidak usah maksa semampunya ya, tidak usah maksa semampunya. Jadi tausiah. Yang paling inti kalau nggak bisa tausiah fil akhlak itu, akhlaknya semakin diluaskan, dilapangkan. Ini sunnah ini. Wal ihsan ilal arham wal jiran. Sunat di bulan Ramadan itu menambah kebaikan kepada arham, sanak kerabat, dan tetangga. Kalau misalnya biasanya sedekah tetangga seminggu sekali, Ramadan ditingkatkan. Misalnya seminggu 2 kali, 2 hari sekali, atau setiap hari sesuai kemampuannya. Kepada kerabat juga begitu, punya kelebihan harta, ya belikan sarung lah ya. Itu belikan sarung, walaupun sarung-sarung yang biasa-biasa aja, tapi layak dipakai oleh Bani Adam. Ya, jangan sarung yang nggak layak dipakai oleh Bani Adam ya. Nah, jadi itu berbagi, tambah kebaikan kepada kerabat itu dan juga tetangga itu. Wa iksarus shadaqah wa tilawah wal mudarasah. Sunnah di bulan Ramadan memperbanyak sedekah. Ya udah, anak sekarang mau sedekah, tak celengi aja dulu, tak tabung, nanti dibuat sedekah Ramadan, keliru. Sekarang sedekah. Nanti di Ramadan ada rezeki, ditingkatkan sedekahnya. Bukan berarti nabung dari sekarang, persiapan sedekah bulan Ramadan. Kalau ente mati sebelum Ramadan gimana? Tidak, setiap hari tetap sedekah. Ramadan nanti ditingkatkan. Watilawah, baca Quran ditingkatkan, baca sendiri. Baca Quran itu ditingkatkan. Kalau setiap hari misalnya 1 juz ditambah. Kalau setiap hari 2 juz tambah. Kalau biasanya setengah juz tambah. Kalau biasanya nggak pernah dimulai istiqomah mulai bulan Ramadan. Wal mudarasah lah, tadarus. Nah, tilawah baca sendiri. Kalau mudarasah sama orang kayak hizib itu ya. Kayak hizib itu ditingkatkan itu di bulan Ramadan. Kalau biasanya nggak pernah tadarus, nggak pernah hizib, ya diistiqomahkan di bulan Ramadan sunnah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu tadarus. Tapi tadarusnya sama malaikat Jibril ya. Itu tadarusnya sama malaikat Jibril. Dan Nabi itu kalau habis tadarus, habis ketemu malaikat Jibril, dermawannya lebih. Ini bisa kita ambil, kita kalau habis ketemu orang soleh, itu dianjurkan untuk sedekah. Menambah kedermawanan. Setelah ketemu orang soleh. Kenapa? Sebagai bentuk syukur. Mata kita ditakdirkan bisa memandang orang soleh. Nah, dianjurkan untuk apa? Sedekah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wal i'tikaf. Diperbanyak i'tikaf selama bulan Ramadan. La siyamal asril awakhir. Khususnya di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini diperbanyak i'tikaf. Nah, diperbanyak i'tikaf. Dari awal Ramadan, khususnya di 10 hari akhir ditingkatkan lagi ya. Ditingkatkan lagi lebih banyak, misalnya lebih lama. Wa fiha Lailatul Qadar, karena di 10 hari akhir itu ada Lailatul Qadar. Nah, kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Sekarang sarjana aja Lailatul Qadar ini
perlu didetailkan, insya Allah pertemuan yang akan datang. Wa yaqulu fiha, jadi di Asrul Awakhir itu di Ramadan secara umum bacalah ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka ampuni aku. Jadi khususnya ketika antum mendapati Lailatul Qadar, itu baca ini, perbanyak ya. Yang untuk diperbanyak ya doa ini. Wa yaktumuha, sunnah kalau antum mengetahui Lailatul Qadar untuk disembunyikan, bukan dibuat status. Fotol. Bangun. Malam ini Lailatul Qadar, anak ngelihat barusan. Ya apa orang caranya mengetahui Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu khasnya apa? Malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril turun ke bumi. Orang Lailatul Qadar dia melihat malaikat itu turun. Dan apa? Sebagian aulia itu melihat. Dulu kata beliau, Habib Muhammad bin Ahmad bin Aqil itu, setiap mau Ramadan belum masuk sudah ngomong, ya uladi, tahun ini Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Siap-siap. Dikasih tahu dah. Belum masuk Ramadan udah dikasih tahu. Lailatul Qadar. Beliau beberapa kali dulu sepanjang beliau ada di Indonesia, beberapa kali ngasih tahu. Tapi nggak disampaikan umum, disampaikan ke orang-orang khusus. Ini disimpan dari orang umum, orang-orang khusus yang dekat, itu yang aman dari kita riak kepada mereka, itu tidak apa-apa. Beliau ngabari dulu beberapa orang itu yang dekat sama beliau itu diteleponi, suruh bangun. Bangun. Lailatul Qadar malam ini. Jadi kalau umum itu tidak pernah. Kecuali pernah sekali dulu waktu ceramah khatmul Quran pakai isyarah, banyak nggak paham. Banyak nggak paham karena datang ini kalau udah ceramah yang ditunggu roti. Nah, yang nunggu roti tidak paham dengan kode beliau. Beberapa orang paham. Jadi Lailatul Qadar itu sebagian orang ditunjukkan oleh Allah, melihat langsung Lailatul Qadar. Kalau tidak tahu, kita cukup menyangka setiap saat itu Lailatul Qadar sudah ya. Jadi ketika Lailatul Qadar, orang itu mengetahui sunat disembunyikan, jangan ditampak-tampakkan karena itu karomah. Dan karomah itu bukan untuk dipamer-pamerkan. Kecuali gharat syar'i kepada orang-orang tertentu ya, yang memang mereka muhib, mereka akan semangat ibadah. Kalau orang-orang luar yang memicu kritik dan yang lain-lain jangan. Wa yuhyiha, dan sunat menghidupkan Lailatul Qadar, wa yuhyi yaumaha kalailatiha, menghidupkan siang Lailatul Qadar seperti malamnya. Misalnya malam Senin Lailatul Qadar, Seninnya hidupkan. Sama seperti Sya'ban, nisfu Sya'bannya hidupkan malamnya, siangnya puasa. Ya, jadi malam-malam fadilah itu, malam-malam istimewa itu, malamnya hidupkan, siangnya juga dihidupkan. Bukan berarti tidur. Siangnya ya tidur apa-apa seperlunya ya. Bukan berarti kemudian nambah dosis tidur, enggak. Jadi seperti itu. Wa yuhyi yaumaha kalailatiha. Wa yahrumul wisal fis shaum. Haram melakukan wisal dalam puasa. Wisal itu apa? Puasa 2 hari berturut-turut, malamnya sama sekali tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum. Ini hukumnya haram kalau disengaja. Kalau lupa tidak makan ya tidak dosa. Atau tidak selera makan ya tidak dosa. Ini sengaja. Dilakukan secara sengaja, ingin nyambung puasa 2 hari 1 malam berturut-turut tanpa makan dan minum. Itu hukumnya haram, walaupun Rasulullah SAW melakukan itu. Ketika sahabat nanya, Rasulullah, Anda melarang wisal tapi Anda wisal. Rasulullah menjawab, lastu kahayatikum. Settinganku tidak sama dengan settingan kalian. Itu. Jadi settingan tubuhku itu nggak sama. Kalau kalian tidak makan lemah, kalau aku tidak. Abitu inda rabbi yud'imuni wa yaskin. Aku itu bermalam, tidak makan, tidak minum, oleh Allah dikasih gizi makan dan minum. Bahkan yang lebih dari makan dan minum. Dikasih asrar al-anwar yang menghidupkan rohnya, sehingga yang menguatkan rohnya, sehingga badannya tidak perlu makan sudah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk Lailatul Qadar insya Allah kita akan perdalam di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta